Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan analisis data untuk praktikum SpotSpeed. Hal yang pertama kali kalian lakukan adalah memindahkan data dari form praktikum ke dalam Excel. Data yang dipindahkan seperti hasil pengamatan kecepatan kendaraan, lajur kendaraan, serta geometri jalan. Geometri jalan sendiri adalah lebar jalan, R atau jarak pengamatan, lalu ada D1 dan D2, D-nya sendiri adalah simpangan penembakan. Untuk D1, yaitu jarak antara penembak dengan as jalan lajur 1. Untuk D2, jarak antar penembak dengan as jalan lajur 2. Lajur 1 itu yang ini, yang bawah atau lajur dalam, ini median. Nah, lajur 2 atau lajur luar itu ada di sini. Lalu dari D1 dan D2 itu ada alfa 1 dan alfa 2, yaitu sudut penembakan. Alfa 1 untuk sudut penembakan di lajur 1 dan alfa 2 yaitu sudut penembakan di lajur 2. Nah, kalau udah kalian salin lebar jalannya, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, kenapa data yang didapatkan dari SpotSpeed cuma ada 7, tetapi di traffic counting nanti, itu datanya ada 10. Jadi dalam 1 menit ada 10 kendaraan yang lewat, tapi yang tertembak cuma ada 7. Itu kenapa? Karena dalam 1 menit itu mungkin ada kondisi di mana dua kendaraan yang lewat pada lajur yang dua lajur yang sama. Jadi ada kendaraan pada lajur 1 dan ada kendaraan lain yang ada pada lajur 2. Nah, kalau kayak gini, mungkin penembak akan kesulitan menembak yang mana. Jadi penembak bisa menembak salah satu kendaraan, bisa pada lajur 1 atau bisa pada lajur 2. Jadi nantinya salah satu kendaraan tidak akan tertembak. Makanya datanya ada yang tidak sama dengan traffic counting. Nah, kalau udah, kita lanjut menghitung cos alpha 1 atau sudut yang dibentuk antara penembak dengan target pada lajur 1. Rumusnya sendiri ada ini di atas. R dibagi akar dari R pangkat 2 ditambah D pangkat 2. Ini rumusnya di modul ada. Langsung masukkan aja di Excel. Cara masukinnya sama dengan R dikunci pakai F4 dibagi SQRT kurung buka R pangkat 2 ditambah D1 karena cos alpha 1 pangkat 2. Nah, untuk R-nya ini dikunci juga. Nah, kalau muncul peringatan kayak gini, ini dia saja. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tipu. Tipunya seperti kurang kurung. Langsung dias. Hasilnya seperti ini. Kalau udah, di double klik aja, tarik yang cos alpha 2 keisi sendiri. Lalu selanjutnya, kita lanjut menghitung cos, memasukkan cos ini ke dalam tabel utama. Nah, untuk memasukkan cos ini, kita pakai rumus if. Rumus if-nya, jadi nanti kalau di sini itu keisi lajur 1, nanti keisi cos alpha 1. Kalau di sini lajur 2, ntar keisi cos alpha 2. Cara masukinnya, ikutin aku aja, sama dengan if kurung buka, ininya diklik, lalu titik koma, sama diklik, sama dengan 1 titik koma, atau koma, tergantung laptop kalian. Kalau laptopku pakai titik koma, jadi pakai titik koma. Lalu diklik cos alpha 1, jangan lupa dikunci, titik koma lagi, cos alpha 2, kurung tutup, enter. Nah, nanti akan kasih sendiri, sesuai yang ini. Kalau udah, kalian bisa di drag ke bawah, atau di double klik. Nanti akan kasih semua.
Kalau udah, kita akan isi UK atau kecepatan terkoreksi. Rumusnya ada ini. Hasil pengamatan dibagi cos alfa. Oh, maaf. Sebelumnya, ininya juga dikunci. Ini double klik lagi. Nah, langsung lanjut UK. Masuk ke rumusnya aja sama dengan U0 dibagi dengan cos alfanya. Cosnya pakai yang ini ya. Enter. Lalu di double klik. Nanti kasih semua. Kalau udah, sebelum kita pindah ke UK rata-rata, ini data-data yang sisa seperti ini, kalian hapus dulu. Langsung aja di blok, lalu di delete. Kalau udah kalian rapiin atau bersihin, kita lanjut menghitung angka rata-rata. Rumusnya pakai rumus rata-rata Excel atau sama dengan average kurung buka, ini kalian blok sampai bawah, lalu enter. Nyatakan ke sendiri, lalu double klik. Kalau udah keisi yang ini semua, kalian double check lagi sampai bawah. Masih ada yang belum terisi apa belum? Nah, udah kasih semua, berarti sheet 1 selesai. Kita lanjut ke sheet 2. Nah, kita lanjut ke sheet kedua. Di sheet kedua ada tabel waktu sama ukar rata-rata. Lalu ini perhitungan buat statistik dasar sama tabel distribusi frekuensi kecepatan. Nah, untuk langsung aja, untuk ngisi ukar rata-rata ini, waktu pertama kita ambil dari sheet 1, pakai yang data yang ini. Lalu enter. Nah, untuk yang ini, kalian bisa double klik apa drag ke bawah. Cuma nanti hasilnya kacau kayak gini. Gimana biar gak kacau? Kalian lihat dulu keterangan datanya di atas. Datanya ada di mana? Ada di sheet 1, kolom I, baris 4. Nah, kita lihat cek lagi. Di sheet 1, kolom I sama baris 4. Lalu, lihat di waktu kedua. Waktu kedua, datanya ada di mana? Ada di kolom I, baris 14. Nah, lalu, ini berarti dilihat aja. Kan sebelumnya sheet 1 I4. Berarti selanjutnya ada di sheet 1 I14. Kelihatan nggak bedanya? I4 sama I14. Range datanya ada 10. Berarti yang di waktu ketiga ditambahin 10. 24. 4, 14, 24 range datanya. Itu kalian ganti manual sampai bawah. Ini 34 dan seterusnya. Kalau udah kalian ganti, dicek lagi udah kasih semua apa belum. Kalau udah kasih semua, kita isi selanjutnya. Ini N. N atau jumlah data. Kan kalian dalam praktikum ada 1 jam. 1 jam ada 60 menit. Otomatis jumlah datanya ada 60. Tapi ada beberapa kasus di mana jumlah datanya cuma 59. Nah, itu kenapa? Itu dalam 1 menit ada kondisi di mana kendaraan nggak lewat sama sekali. Jadi selama 1 menit itu nggak ada kendaraan lewat, makanya jumlah datanya cuma 59. Nah, itu nggak apa-apa, tulis aja tetap 59. Cuman aku 60, jadi aku isi 60. Nah, selanjutnya diisi nilai max. Nilai max, caranya pakai sama dengan max, kurung buka rata-ratanya di blok semua. Lalu enter. Nilai minnya juga sama, cuman pakai rumus min. Kurung buka, nilai min ini nilai minimum ya, ini nilai maksimum.
enter. Lalu lanjut ke jumlah kelas. Jumlah kelas rumusnya 1 ditambah 3,3 kali log n. Langsung diisi ke Excel-nya. Sama dengan round up. Kenapa pakai round up? Soalnya biar nanti kelasnya atau jumlah kelasnya nggak koma. Jadi bulatan, pembulatan. Kan nggak mungkin juga kan kelasnya dapatnya 0. Langsung isi aja sama dengan round up, kurung buka, 1 ditambah 3,3 dikali log n atau jumlah data dikali dikurung titik koma. Nah, kalau macam kayak gini berarti kurung buka apa kurung tutupnya ada yang salah. Nah, ketemu. Lalu lanjut ke lebar kelas. Lebar kelas rumusnya nilai max kurangi nilai minimum dibagi jumlah kelas. Nah, langsung isi aja sama dengan round up. Ini kenapa juga pakai round up? Biar bilangannya bulat. Soalnya lebar kelas ini buat nentuin rentang data yang nantinya diinput ke sini. Di tabel distribusi frekuensi kecepatan. Round up rumusnya nilai max dikurangi nilai min kurung tutup dibagi jumlah kelas kurung tutup titik koma kurung tutup enter. Nah, udah selesai. Yang ini selesai, kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi kecepatan. Kalau lebar kelasnya udah, kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi kecepatan. Kita isi ke kolom kelas dulu. Kolom kelas ini dapat dari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya ada 7. Kita isi 7, cuman mulainya dari 0 dulu. 0, 1, 2. Nah, diisi sampai 7. Lalu lanjut ke kolom kecepatan minimum. Kita mulai dari kelas 1 dulu. Nanti kelas 0-nya menyesuaikan aja. Kelas 1, ini pakai rumus round down. Kenapa pakai round down? Biar nanti nilai minimumnya masuk ke dalam rentang kelas yang ada. Nah, kurang-kurungnya. Nah, untuk nilai max-nya, kalian pakai nilai minimum ditambah lebar kelas yang ada. Lebar kelasnya jangan lupa dikunci. Lalu enter. Nah, nilai minimum kelas 2 itu pakai nilai maksimum kelas 1. Enter. Kalau udah ini kalian di double klik aja. Kalau hasilnya kayak gini, dihirauin dulu. Nah, lanjut ke ini juga di double klik, nanti berubah sendiri. Nah, kelas ke 0-nya, ini kalian isi 0, nilai maksimumnya, kalian pakai nilai minimum kelas 1. Untuk rentang kelasnya, itu nilai minimum kelas tersebut sama nilai maksimumnya. Kelas ke 0 kan minimumnya 0, maksnya 41. Berarti rentangnya 0 sampai 41. Kelas 1 minimumnya 41, maksimumnya 45. Berarti 41 sampai 45. Kelas kedua juga sama. Nah, enter. Isi semua. Kalau udah lanjut ke frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah data yang muncul pada rentang kelas yang ada. Untuk kolom frekuensi ini
ngisinya rada khusus. Nggak satu-satu, tapi semuanya. Jadi kalian blok dulu semuanya, ngisinya di atas ini, di keterangan atas ini. Rumusnya sama dengan frekuensi, kurung dipilih ukar rata-ratanya, titik koma, pakai nilai maksimumnya. Karena nilai maksimum itu jadi batasan. Kurung tutup. Nah, ini nggak kalian enter, tapi di Ctrl Shift Enter. Nanti kasih sendiri. Jangan di enter ya, jangan lupa. Kalau udah ngisi frekuensinya dijumlahin dulu. Pakai rumus sum. Ini di blok semua, enter. Isi 60. Hasilnya harus sama kayak jumlah data kalian. Lanjut, frekuensi relatif. Rumusnya udah ada di atas ini. Frekuensi kelas dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya dikunci ya. Double klik, ntar kasih sebut. Ini kalau komanya kayak gini, dikurangi. Ini tergantung keputusan asisten aja, mau berapa angka di belakang koma. Kalau udah, ini juga sama dijumlahin. Hasilnya 1. Lanjut ke frekuensi kumulatif. Rumusnya frekuensi kelas ditambah frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas untuk yang kelas 0, kalian isi 0 dulu, frekuensi yang ini. Lalu frekuensi kelas 1 ditambah frekuensi kelas sebelumnya, 0. Enter. Kalau udah di double klik. Ntar kumulatifnya hasilnya 60. Frekuensi kumulatif relatif caranya sama, cuman bedanya yang dipilih yang frekuensi relatif ini. Ditambah double klik. Nah, hasilnya 1. Ini harus sama kayak jumlah kelas ini. Nah, kalau udah semua, berarti tabel distribusi frekuensi kecepatan selesai. Lanjut buat histogram sama kurva Ogilvy-nya. Buat histogramnya, pertama-tama kalian klik dulu kotak yang kosong, jangan yang ada datanya kayak gini. Lalu insert, charts, 2D kolom yang pertama. Lalu klik kanan, select data, add, series name-nya diisi histogram, distribusi, frekuensi, kecepatan. Buat series value-nya, ini dihapus dulu, pilih yang frekuensi. Oke. Nah, buat horizontal axis label-nya, kalian pakai yang rentang kelas. Oke. Nah, kan hasilnya masih jauh-jauh ini. Itu layout-nya kalian ganti. Pakai quick layout di atas, quick layout 8. Oh, maaf. Ini select datanya kelebihan. Nah, jadi cuma kelas 0 sampai kelas ke-7. Oke. Nah, kalau udah gini, kalian double klik. Kalian klik kanan, klik kelasnya ini dulu. Lalu format data series. Di menu border, kalian pakai solid lines. Yang hitam ya. Biar kelihatan garis-garisnya. Lalu lanjut ke axis title yang bawah. Diisi kecepatan. Lalu yang axis title yang di samping diisi frekuensi. Nah, jadi kayak gini kan bisa dibaca. Pada kecepatan 0 sampai 41 itu nggak ada kendaraan. Pada kecepatan 41 sampai 45 itu ada 2 kendaraan. Kayak
pada tabel di atas. Lalu lanjut ke kurva ogif-nya. Caranya sama, diklik dulu kotak yang kosong, lalu insert, scatter with smooth lines, klik kanan, select data, add, series name-nya buat ini pakai nama kurva distribusi frekuensi kecepatan relatif. Buat series X-nya, kalian pakai kecepatan max ini. Lalu series Y-nya, ini dihapus dulu, pakai yang frekuensi kumulatif relatif. Oke. Jadinya kayak gini. Nah, ini. Lalu kita klik angka yang di sebelah ini. Klik kanan, format axis. Nah, ini kan muncul kayak gini. Menu di sebelah. Ini minimumnya 0, maksimumnya diganti 1 aja. Lalu unitsnya, measure-nya, kalian pakai 0,1. Lalu di close. Kalau udah, kan ini kurvanya ini itu dibuat nyari kecepatan persentilnya. V15, V50, sama V85. Buat dilihat V15, V50 sama V85-nya pakai yang ini, yang di sebelah samping ini. Nah, dilihat buat nyari V15, V50 sama V85-nya, dilihat di sini. V15 itu pakai 0,15, V50 pakai 0,5, V85 pakai 0,85. Nah, biar lebih gampang ngebaca graf kurvanya, kita insert, shapes, line, dipilih yang 0,15 di antara sini. Nah, kan ini garisnya masih bisa naik turun. Biar pas kalian narik bisa lurus, pakai shift. Nanti lurus kayak gini. Nah, itu tarik aja sampai nyentuh garisnya ini. Diganti dulu warnanya biar kelihatan. Dilanjut, ditarik ke bawah. Dapat V15-nya. Berarti V15-nya 50. Lalu kita lanjut ke V50 sama V85-nya. Caranya juga sama. Ini V50 kan 0,5. Tarik garis. Tarik garis ke bawah. Juga sama V85-nya. Nah, kalian dapat V15, V50, sama V85. Cara bacanya, V15 ada di ini 50, V50 ada di kira-kira 55, V85 ada di kira-kira 62. Kalau udah dapat ini, kalian bandingin V15, V50, V85 dari kurvanya sama dari hitungan. Jadi kecepatan persentil kurva itu dibandingin sama hitungan. Ini tugas sendiri. Rumusnya ini L ditambah C per F kurung buka I per 100 kali N kurang F. Nah, itu lebih jelasnya ada di modul halaman 9. Nanti kalau udah
kasih tahu ke asisten, biar asistennya ngoreksi, udah benar apa belum. Kalau udah dibandingin, udah dapat semua, itu dimasukin ke laporan. Udah, segitu aja buat video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.